dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuliakan Dia. Selamat masih dalam suasana tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah ketika kita menyambut tahun yang baru ini, kita memiliki pengharapan baru. Amin Bapak Ibu. Hati yang baru di hadapan Tuhan dan pemikiran-pemikiran yang baru, karena kita tahu bahwa Allah selalu memperbaharui kehidupan kita. Allah selalu memperbaharui pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau banyak orang yang pesimis menghadapi tahun 2021 ini, kita percaya bahwa kita kepala bukan ekor. Amin. Tuhan mau kita tetap optimis. Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil di depan kita kalau Allah sudah merancangkannya bagi kita. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kita. Haleluya. Mari lihat kanan kirimu supaya masih tetap mengenal. Amin. Siapa yang di sebelah saya gitu, supaya enggak kaku ya. Karena takutnya ini siapa gitu, padahal ketutup masker, nggak taunya teman lama ya, atau ada yang baru ya. Bisa dilihat kanan kirinya dan disapa dengan anggukan, tidak harus berpelukan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sebab kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, Dia tahu segala sesuatu yang ada di depan kita. Allah tidak pernah membiarkan dirimu sendirian, karena Dia Tuhan yang memahami apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini menghadapi tahun yang baru ini. Serahkan semuanya pada Tuhan, karena kita tidak mampu. Kita hanya manusia biasa, tetapi di dalam Tuhan kita bisa bersuka cita. Kita bisa mengatakan, oh Tuhan, Kau luar biasa. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada putus asa, sebab di dalam hadirat Tuhan semuanya dipulihkan, semuanya dimerdekakan. Bahkan Tuhan berkata bahwa ketika orang yang sakit, Dia menyembuhkan. Terima kasih. Bersyukurlah kalau sampai tahun ini kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa berkata bahwa Engkau Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu, Allah yang berkuasa. Terima kasih. Oh
kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Bapa
sekeliling Bapak Ibu Saudara sekalian, kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kitalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang memang bisi mata Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Jangan engkau pernah berkata itu karena kemampuanmu. Jangan engkau berkata itu karena engkau mampu dalam segala hal melindungi dirimu. Tidak. Bahwa sungguh adalah anugerah Tuhan. Bahwa sungguh adalah anugerah Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara ada di minggu kedua di tahun ini, di tahun yang baru. Terima kasih Bapak. Syukur kepadamu. Kamilah orang-orang yang Tuhan izinkan melewati tahun yang lama memasuki tahun yang baru. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, amin. Tuhan semata bagi kita yang ada di gereja pada pagi hari secara khusus adalah pilihan Tuhan, amin. Adalah anugerah Tuhan semata kita bisa ada. Dan minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa merespon Tuhan dengan pikiran yang positif, dengan hati yang positif dalam segala hal. Mengapa dalam segala hal? Karena memang rancangan Tuhan tidak pernah ada rancangan kecelakaan bagi hidup kita, amin. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan, penuh masa depan. Itu yang Tuhan rancangkan kepada kita. Dan di awal tahun kemarin, minggu pertama, kita diajak firman Tuhan merespon Tuhan, amin. Merespon Tuhan dengan baik, merespon Tuhan dengan sikap yang positif. Dan pagi ini kita diperhadapkan dengan satu, bagi saya sebenarnya dalam Amsal pasal 19 ayat 21 ada pertentangan bagian A dan bagian B, ya, mengenai rencana atau rancangan. Tapi sebelum kita baca dulu ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak rencana tiap-tiap keluarga yang datang pagi ini digenapi Tuhan di tahun 2020, dan berapa banyak yang belum digenapi ketika kita masuk tahun 2021. Pasti banyak dan masih ada, amin. Pasti ada. Atau semua sudah digenapi, atau mungkin tidak ada rencana. Pasti ada, amin. Pasti ada maksud, pasti ada cita-cita, pasti ada harapan, ya, pasti ada harapan. Nah, coba kita buka di dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Kita pelan-pelan simak firman Tuhan pagi ini. Dikatakan begini: banyaklah rancangan di hati manusia, ya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetapi, kata tetapi itulah yang menjadi satu pertentangan bagian A dengan bagian B, atau yang disebut dengan beberapa minggu yang lalu ada paradoks di situ, ya. Kalau saya mengajukan pertanyaan, kalau hanya rancangan Tuhan yang terlaksana, mengapa kita membuat rancangan? Mengapa kita membuat harapan? Toh juga hanya harapan Tuhan yang terlaksana, atau toh juga hanya rancangan Tuhan yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita buka dulu untuk referensinya di
1 Korintus 2 ayat 9 yang seolah-olah memang suka-sukanya Tuhan dalam hidup manusia. Coba buka di dalam itu. Dikatakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak pernah dirancangkan, yang tidak pernah timbul di hati Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Firman Tuhan berkata, disediakan Tuhan. Itu mendukung bagian B dari ayat itu yang dikatakan, tetapi keputusan Allah lah yang terlaksana. Keputusan Allah lah yang terlaksana. Dengan relevansinya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, disediakan Tuhan bagi kita. Dan Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, coba kita buka relevansinya. Ini hanya 2 dari ayat yang memang mendukung bahwa nampaknya rancangan Tuhan yang terlaksana. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tadi mendukung bagian B dari kitab Amsal 19 ayat 21 bahwa rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Dan pertanyaan kita pagi ini, kalau begitu, perlukah kita membuat satu rencana dalam hidup kita pribadi, dalam hidup keluarga kita, dan bagi gereja? Tentu ada latar belakangnya, amin. Tentu ada dasarnya mengapa Amsal menulis kitab ini kepada bangsa Israel. Mengapa dikatakan hanya rancangan Tuhan yang terlaksana, sekalipun banyak rancanganmu, sekalipun banyak angan-anganmu, sekalipun banyak maksud hatimu, tetapi dikatakan hanya akan tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melihat latar belakang mengapa Amsal berkata demikian, kita mau lihat dulu mengenai ayat ini. Dikatakan banyaklah, itu banyak itu berarti berapa? Lebih dari 10, atau mungkin ratusan, atau mungkin ribuan rencana kita, amin? Amin. Jadi kata banyaklah itu berarti puluhan, disebut dengan rancangan. Mungkin rancangan itu saya lihat di bahasa-bahasa yang lain begini. Ada kata rencana, ada kata siasat supaya kita bisa mudah menanggap. Ada yang disebut dengan cita-cita, ada yang dimaksud dengan maksud hati, ada yang program. Itulah yang disebut dengan rencana. Dan kalau saya baca, banyaklah cita-cita kita, banyaklah maksud hati kita, banyaklah program kita di hati kita. Kata tetapi, namun yang akan terjadi adalah rancangan Tuhan atau keputusan Tuhan, nasihat Tuhan, pertimbangan Tuhan. Yahweh pada waktu itu, Elohim atau Sang Khalik. Jadi keputusan, pertimbangan, nasihat Sang Khalik dan Yahweh atau Elohimlah yang akan terlaksana, yang tercapai dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tadi rancangan, dan ada tentu latar belakang menarik kalau kita gali. Nah yang pertama dikatakan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mencari hikmat manusia dan mempercayai hikmat itu dibanding hikmat Allah. Itu latar belakangnya mengapa Salomo menulis itu kepada bangsa Israel. Karena pada zaman itu dalam konteks ini adalah bahwa bangsa Israel lebih memilih hikmat manusia dibanding hikmatnya Tuhan. Jadi sekalipun banyak rancanganmu karena kamu tidak mengindahkan hikmat Tuhan, dan itu tidak terlaksana. Dan yang kedua pada zaman itu adalah bahwa mengenai hikmat itu adalah hikmat untuk kebahagiaan. Jadi mereka berfokus, mereka mengharapkan kebahagiaan itu ditimbulkan oleh sesama, oleh manusia, umur panjang. Jadi tidak ada kaitannya dengan Tuhan di dalamnya. Mengenai kemegahan, itu yang disebut dengan hikmat di situ. Dan latar belakang yang lain, mereka menghidupi suatu kehidupan yang bodoh. Jadi bangsa Israel pada zaman konteks ini adalah mereka menghidupi kehidupan yang bodoh. Artinya acuh tak acuh, masa bodoh dengan kehidupan rohani pada waktu itu. Dan yang ketiga dikatakan di sini adalah bahwa tingkat kemalasan yang cukup tinggi, luar biasa. Malas pada waktu itu bangsa Israel. Mengapa malas? Karena memang mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka sudah keluar dari Babel, dan mereka enak di tanah Kanaan yang disebut dengan susu madu berlimpah. Mereka lupa Tuhan, mereka bodoh menjalani kebodohan dalam arti bahwa mereka tidak mau bekerja lagi, masa bodoh. Itu yang dimaksud dalam konteks ini, sehingga sekali lagi kembali rancangan Tuhan yang terlaksana. Lebih lagi dikatakan bahwa tingkat kejahatan yang cukup tinggi dalam hal pemerkosaan. Luar biasa ya. Di zaman Salomo tingkat pemerkosaan itu tinggi di bangsa Israel zaman Salomo. Nah saya berpikir begini, Salomo berapa sih istrinya? Atau gundiknya lah, nggak usah istri. Kata istri kan mungkin nggak sah, kalau nggak sah, gundiknya lah. Sampai 1000 ya, sampai 1000. Nah rupanya latar belakangnya pada waktu itu memang zaman itu tingkat kejahatan dalam hal pemerkosaan tinggi sekali. Dan saya baca buku kaitannya Salomo sampai 1000, walaupun penafsiran yang lain itu ada ilmu politiknya, pelebaran kerajaan dan yang lain. Tapi pada zaman itu wanita cukup cantik kali pada waktu itu di situ ya. Enggak sekarang ini mungkin menurun. Ya. Putih, ya, kalau orang Manado bilang ubi kalupas. Jadi putih kesetika. Pernah lihat singkong? Kalau saya dibesarkan dengan itu, jadi waktu dibuka, oh putih sekali. Nama orang Manado bilang cewek seperti itu. Jadi pada zaman itu mungkin itu sebabnya tingkat pemerkosaan tinggi sekali. Dan manusia punya rencana, manusia memiliki maksud hati yang banyak, manusia punya program yang banyak. Dan Tuhan bilang apa melalui Salomo? Yang terlaksana hanyalah rancangan Tuhan. Yang terlaksana hanyalah rancangan Tuhan. Itu yang ada di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa dikatakan oleh Salomo, programnya Tuhan yang terlaksana sekalipun banyak program kamu, sekalipun banyak angan-anganmu, sekalipun banyak cita-citamu. Tetapi Bapak Saudara, bukan berarti kita tidak mempunyai rencana. Amin. Kita harus punya rencana, kita harus punya cita-cita, kita harus punya maksud hati, kita harus punya program. Nah kita akan lihat nanti
Program yang dimaksud oleh Tuhan yang akan terlaksana itu seperti apa sih? Kalau kita tarik Bapak Ibu Saudara sekalian, relevansinya ayat ini dalam kehidupan kita, mengapa ya rencana Tuhan yang terlaksana? Di dalam Yakobus dalam Yohanes dulu, dalam Yohanes pasal 9 ayat 31 dikatakan demikian. Yohanes pasal 9 ayat 31, mengapa rencana kita tidak terlaksana, atau mengapa program kita, mengapa maksud hati kita belum terpenuhi mungkin di tahun 2021 ini. Yang pertama dikatakan demikian firman Tuhan, ayat 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Jelas firman Tuhan, amin. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan kehendaknya. Ini yang alasan pertama mengapa barangkali rencana kita tidak pernah tergenapi, tidak pernah terlaksana. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Tuhan. Masih ingat khotbah dari ibu senior kita, Ibu Pendeta Lydia, sebelum Natal? Ada 3 M: membaca, mendengar, dan melakukan. Dikatakan di sini melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan kita, bukan melakukan kemauan kita semata. Saya sudah baca tadi firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29:11 apa? Rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan yang penuh masa depan, amin, penuh harapan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tidak pernah. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah. Kalau kita bicara wabah sekarang, itu adalah wabah yang menyeluruh, wabah yang konferensi, wabah yang bahkan antar negara. Jadi kalau ada keluarga kita, kalau ada tetangga kita yang kena wabah itu, jangan pernah berkata itu karena dosa. Jangan atau katakan itu adalah diberikan oleh Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan dalam hidup kita. Tidak, tetapi ada firman Tuhan memang yang berkata mengizinkan. Nah, mengizinkan itu bisa dibahas lebih lanjut lagi. Tetapi sesungguhnya rancangan Tuhan bagi umat percaya yang melakukan firman Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kita itu jahat, amin. Ada nggak di tempat ini yang berpikir Tuhan itu jahat? Tuhan itu luar biasa jahatnya kepada saya. Mengapa saya tertimpa dengan musibah dan yang lain? Jangan. Banyak faktor yang perlu kita teliti kasusnya. Kalau kita mungkin kena penyakit dan yang lain. Ya, Pak Bondan bilang kemarin, gereja RPK 95% mengikuti protokol dengan baik. Amin.
Nggak ada yang nggak pakai masker, semua pakai masker. Luar biasa. Ini ciri atau tanda bahwa kita mematuhi peraturan pemerintah dan memiliki hikmat yang dari Tuhan, bukan sok jago atau menganggap enteng semua yang terjadi. Tidak. Beberapa kali dikatakan jangan anggap enteng dengan wabah, jangan. Saya aja yang makan B2 terus tetap pakai masker, makan B1 yang katanya kalau minum sopnya itu semua penyakit hilang. Enggak juga. Ya, kekebalan tubuh enggak juga hanya dengan karena makan itu, tidak. Tapi kewaspadaan kita, amin. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Yang pertama, harapan kita, rencana kita, mengapa tidak terpenuhi? Yang pertama, karena Tuhan tidak pernah mendengar orang-orang berdosa ketika dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yakobus pasal yang keempat ayat 3. Coba kita buka Yakobus pasal 4 ayat 3. Ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Ketika Bapak Ibu membuat satu keinginan hati, menulis 1, 2, dan 3 sampai 10, 12. Mari kita koreksi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah itu hanya semata untuk memuaskan keinginan daging kita, atau apakah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita selalu berorientasi kepada kehendak Tuhan, amin. Kita selalu berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Saya tidak perlu jelaskan apa sih kehendak Tuhan itu, tetapi jelas yang dikatakan firman Tuhan, kalau itu memuaskan keinginan daging kita semata, program kita itu hendak ya dicoret saja, nggak usah masuk draft itu, nggak usah, amin. Nggak usah masuk draft. Mungkin saya pribadi 10, saya koreksi. Ini kira-kira di tahun 2021 jika Tuhan mendengar dan melaksanakan program itu, kira-kira ini memuaskan hawa nafsu saya enggak, kedagingan saya enggak, begitu kira-kira, amin. Atau ada Bapak Ibu Saudara yang membuat begini, draft yang pertama, saya membutuhkan rumah mewah di BMW, luar biasa. Yang kedua, saya membutuhkan mobil expander. Dan yang ketiga, saya mau motor yang terbaru di atas PCX dan yang lain. Dan yang keempat, saya mau punya uang banyak supaya saya bisa berfoya-foya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kurang jelas, amin. Kurang jelas. Tapi ketika kita bilang begini, Tuhan, ini program saya yang pertama. Bagi saya hamba Tuhan, saya pertama mau memenangkan banyak jiwa di tahun 2021. Yang kedua, saya mau Juan dan Letisa tidak sengsara, ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, amin. Seperti itu. Atau Pak Hendra bikin, saya mau usaha saya lebih berkembang supaya saya bisa berpartisipasi dalam misi RPK. Itu yang mulia, amin. Yang kedua, saya mau mengembangkan usaha telur saya supaya anak dan istri saya terpenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya, amin. Itu yang benar.
Kalau keinginan itu banyak, tapi kebutuhan kita itu nggak salah, amin. Itu yang disebut dengan contoh-contoh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Program yang dikehendaki Tuhan dan puji Tuhan itu akan terlaksana, amin, akan terlaksana. Tapi kalau Bapak Ibu membuat satu program, saya mau punya uang, saya mau foya-foya, saya mau ke kafe di Lingkar Selatan, saya mau apa itu namanya, joget dan yang lain, itu jelas bukan kehendak Tuhan. Dikatakan di sini memuaskan, hendak memuaskan hawa nafsu, itu tidak akan pernah terlaksana, amin. Tidak akan pernah terlaksana. Dan yang ketiga berkata di dalam Yakobus juga di bagian ayat 2, pasal 4 ayat 2. Coba kita lihat. Ya. Bagian 2 dikatakan begini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu, doa itu penting, amin. Doa itu penting. Kalau saya mau, pernah saya katakan bahwa doa, D-O-A, D-nya itu dijawab, O-nya itu oleh, A-nya itu Allah. Berarti doa itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan tadi dijawab oleh Allah. Amin. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Yahweh Elohim Sang Kali. Jadi tidak perlu khawatir, amin. Tidak perlu khawatir. Beberapa bulan yang lalu, hamba Tuhan yang bersaksi di sini, mungkin saya menyampaikan, dalam situasi COVID seperti ini, sesungguhnya orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah kekurangan, malah kelebihan. Tidak pusing dengan hal-hal yang dipusingkan oleh dunia. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan justru dipenuhi kebutuhannya pada saat-saat itu. Kita tidak pernah menyampaikan proposal, kita tidak pernah mengadu ke manusia. Kita hanya berdoa kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Tuhan pelihara kita, men. Tuhan pelihara. Allah itu nyata, men. Allah itu nyata. Hidup bukan hanya tulisan saja, bukan. Dia bergerak. Di firman Tuhan berkata sebelum dicopot apa? Percaya bukan karena melihat, tapi apa? Karena firman Tuhan. Mempercayai, beriman, percaya, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ada 2 contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita termotivasi. Orang-orang yang mengikuti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama saya buat dari perjanjian lama itu adalah Nuh. Kalau bukan Nuh memenuhi rancangan Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, kita tidak ada. Amin. Tidak ada. Karena lewat keluarga beliaulah yang disucikan Tuhan, yang diangkat Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sampai generasi ini. Kenapa? Karena terjadi air bah. Semua makhluk hidup mati. Hanya keluarga Nuh dan mantunya dan beberapa sepasang binatang. Lalu berkembang biak sampai sekarang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian,
bagaimana Nuh melakukan, mengikuti rancangan Tuhan 120 tahun kurang lebih. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, membuat perahu. Bayangin itu Bapak Saudara sekalian, 120 tahun kira-kira. Kalau kita implikasikan sekarang, ya lebih dari umur hidup manusia, amin? Lebih. Umur manusia sekarang 70, 80. Sudah bagus. Tuhan suruh 120 tahun. 120 tahun itu bukan hanya membuat bahtera Bapak Ibu Saudara. Pagi dia penginjilan, habis makan siang dia pergi penginjilan, barangkali jam 3 sore baru dia mengerjakan bahtera itu. Mengatakan bahwa selama 120 tahun juga Nuh menyampaikan Injil pada zaman itu kepada sesama manusia pada waktu itu, supaya mereka selamat, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya kepada Allah Yahweh. Selama 120 tahun dia harus memberitakan dan membuat bahtera. Luar biasa. Nuh tahu? Tidak tahu. Dia hanya diperintahkan buat bahtera. Kemudian yang kedua, itu ada di Kejadian pasal 6 ayat 7. Kemudian yang kedua, Abraham. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, keluar kamu dari keluarga kamu, keluar kamu dari Ur Kasdim, dan pergi, tidak ditunjuk ke tempat mana, hanya diperintahkan Tuhan keluar. Dan lihat hasilnya, ketika dia menjalankan rancangan Tuhan, dia menjadi apa? Menjadi bapa orang beriman sampai saat ini. Amin. Menjadi bapa orang beriman. Bangga gak? Bangga. Andai kata datang julukan itu kepada Pak Yanus begini, kira-kira 30 tahun yang akan datang, Bapak Yanus menjadi orang bapak percaya dari gereja RBK. Luar biasa. Ada julukan baru, ada style yang baru, karena dia bisa mempengaruhi banyak orang menjadi julukan yang baru, karena mengikuti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya pribadi belajar mengikuti apa sih rancangan Tuhan dalam hidup saya. Dan tidak menutup kemungkinan saya katakan tadi, mari kita buat rancangan kita. Tapi mari kita lihat apakah itu rencana yang memuliakan Tuhan ataukah tidak menghargai Tuhan atau mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setelah kita mendengarnya. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh saya mengundang singer tadi menyanyikan pujian yang sebelum firman Tuhan, banyaklah yang telah Kau perbuat. Untuk bersama-sama kita nyanyikan. Saya mengundang untuk singer membantu saya supaya firman Tuhan membawa perubahan pada pagi hari ini bagi sidang jemaat Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini di bawah. Banyaklah yang Tuhan sudah berbuat, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan Tuhanlah yang terindah dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu lah yang terindah, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak pernah menyalahkan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dipermuliakan nama-Mu, ditinggikan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya serahkan kepada hambanya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa buat virus yang sedang kita hadapi ini. Saya mulai deg-degan kalau di gereja mulai banyak yang datang. Tanggal 8 Januari penderita positif tembus ke angka 10.617 orang. Tanggal 9 Januari tembus di angka 10.000. Saya lupa tadi ada 10.046 kasus. Jadi kita berdoa. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar ketika kita sama-sama tahu bahwa virus itu menyebar di udara. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa pakai masker, dan biasakan jangan pegang mata, jangan pegang telinga, jangan pegang hidung. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya terbiasa dari sejak zaman muda, kalau mau garuk mata pakai bagian kaos yang paling dalam ini, gitu ya, diusahakan supaya jangan pakai kaos yang paling luar. Atau Bapak Ibu Saudara ambil tisu pribadi Bapak Ibu Saudara untuk garuk mata. Biasakan jangan garuk mata ketika Bapak Ibu Saudara berada di luar, karena penyebarannya adalah ketika Bapak Ibu Saudara pegang benda dan Bapak Ibu Saudara pegang mata. Penyebarannya adalah ketika Bapak Ibu Saudara terganggu dengan hidung Bapak Ibu Saudara dan berusaha untuk ngupil, gak ada yang bisa tahan ketika ada upil di hidung itu. Jadi ya gunakanlah benda yang Bapak Ibu Saudara bawa pribadi. Naik motor juga berhati-hati karena penyebarannya bisa di udara. Gunakan kaca pelindung itu dipasang supaya jangan Bapak Ibu Saudara buka begitu saja, dan Bapak Ibu Saudara akan terpapar dengan virus yang lewat ketika ada orang yang lewat yang positif. Gunakan itu pelindung mikanya yang ada di helm, karena akan bisa masuk ke mata. Jadi katanya dari angka 2.000 yang terpapar di kota Jakarta adalah mereka yang tidak memakai itu. Jadi mesti tolong berhati-hati, kayak Bu Resti lagi garuk mata dengan yang saya ajarkan. Ya begitu, karena harus dibiasakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak biasa dengan budaya yang baru untuk menggaruk mata, nanti Bapak Ibu Saudara tanpa sadar manifestasi dari COVID itu banyak sekali penyakitnya. Bisa batuk kayak saya nggak sembuh-sembuh, bisa sakit mata katanya, bisa bibir pecah-pecah. Yang kita tahu selama ini manifestasinya hanya demam, sesak, gitu ya. Dan yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudara tahu tentang virus itu karena itu virus dari paru-paru, ya, karena SARS. Jadi Bapak Ibu Saudara manifestasinya itu banyak sekali, dan ditemukan lagi ada 4 varian baru yang mulai muncul di Inggris, yang WHO sudah bikin jurnalnya, ada 4 varian COVID baru. Dan alat kita di Indonesia belum bisa untuk mendeteksi itu. Jadi protein yang dideteksi dengan alat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia belum bisa. Jadi 4 varian baru itu kita mesti berhati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang jadi stop dulu untuk bepergian. Jadi, khususnya kalau Bapak Ibu Saudara yang ada berkat yang suka berangkat ke Bangkok atau ke Thailand atau ke Singapura, gitu ya. Di stop dulu ya, Bu Resti, nggak usah ke Singapura dulu Bu. Ya, jadi di Indonesia aja lah, gitu ya. Kita jalan-jalan di Indonesia saja. Dan berhati-hati, jangan lepaskan masker. Jangan lepaskan masker ketika Bapak Ibu Saudara berada di luar. Ya kalau mau makan ya makanlah yang hangat-hangat, jangan makan yang dingin-dingin ya. Kalau di warteg Bapak Ibu Saudara lihat itu dingin, pergilah ke restoran yang baru dimasak paling tidak, supaya Bapak Ibu Saudara ya hot plate gitu ya. Bapak Ibu Saudara kalau makan hot plate nggak mungkin hot plate-nya udah dingin kan gitu ya, pasti dia keluar asap-asap gitu ya. Nah itu boleh diajak balik. Jadi Bapak Ibu Saudara belajarlah begitu.
kita punya musti budaya yang baru. Usahakan jangan salaman, gitu ya. Usahakan jangan salaman. Kalau ada yang ngajak salaman, saya langsung spontan, saya langsung begini. Ya. Gimana kabarnya? Tundukkan kepala saja langsung spontan, gitu ya. Karena kita nggak bisa curiga sama mereka kan. Gitu ya. Dan sepertinya kurang etis saja kalau kita curiga beliau terpapar dengan virus itu. Jadi mari kita berhati-hati, sungguh berhati-hati. Dan tolong kabari saya ya kalau misalnya bergejala dan ada sesuatu terjadi supaya kita bisa bertindak dan melakukan yang terbaik. Gitu ya. Jadi kita berdoa terus, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa terus sambil jaga keluarga Bapak Ibu Saudara, jaga anak-anak ya sekalipun masih kecil, tolong dikasih masker. Kadang-kadang anak-anak nggak dipeduli, gitu ya. Saya lihat di Serang anak-anak kecil itu seolah-olah karena anak kecil jadi nggak pakai masker nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi kita berdoa, ya, banyak yang terjadi. Berdoa juga tadi malam, tadi sore saya dapat manifestasi yang pesawat Sriwijaya yang jatuh. Ya puji Tuhan Om Hakim sudah pulang lagi. Nggak tahu itu pesawat yang itu bukan yang pergi ke Pontianak kemarin, SJ182. Saya lihat manifestasinya tadi malam Pak Jonan. Kemudian ini yang kita doain waktu itu saya pernah doakan salah satu ibu dengan 2 anaknya di Lopang Indah, dan ternyata dari manifestasi itu ada 3 nama itu. Ibu Umbu namanya, gitu ya. Dan ya kita berdoa saja lah. Beliau beribadah, kalau tidak salah beribadah di PPDI sekarang. Dan kami pernah berdoa, saya sama Pak Jonan, dan beliau tunjukkan, iya, saya lihat manifestasi aslinya dari Sriwijaya dikirimkan dari seorang teman. Oh iya, ada nama itu. 2 orang anaknya dan ibunya. Kita berdoa yang terbaik, ya, supaya yang terbaiklah yang Tuhan berikan untuk keluarga. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita akhiri. Mari naikkan pujian yang tadi yang terakhir, banyak yang kau perbuat di dalam hidup ini. Dan biarlah sama-sama Bapak Ibu Saudara memahami akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan lah yang akan mengajar kita semua. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Biarlah ini jadi doa kita.
hampiri Tuhan. Untuk kesempatan yang baik ini, mari hampiri tahta. Mari sampaikan pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Jangan tinggalkan ketika Bapak Ibu Saudara belum bersama kami. Mari naikkan ucapan syukur. Mari sampaikan keluh kesah. Pergumulan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada sekian banyak rancangan-rancangan yang kami buat di tahun 2021 ini. Tapi dengan iman percaya kami, rancangan Tuhan yang akan jadi dalam hidup kami. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kami berdoa, kalau mungkin kami kurang setia, kalau mungkin kami berdosa, kalau mungkin kami tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tidak menjawab doa kami. Kalau mungkin kami menyakiti orang lain, kalau kami mungkin menyakiti Tuhan sehingga Tuhan tidak mendengar doa kami. Tuhan, hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga rancangan-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dengan iman percaya kami, Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan membawa hadirat dalam kehidupan kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, perhatikanlah kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah di hadapan. Dengarlah doa dan penyembahan kami. Ku bersyukur
dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan pada hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.